Baik, kita langsung undang saja. Ini sudah ada mbak-mbak yang cantik ini. Saya mau sapa Mbak Rara. Halo, selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi Pak Fatra dan rekan-rekan Sobat Job semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, sehat Selamat pagi. Mbak. Alhamdulillah sehat Pak Fatra hari ini. Semoga Ya, semuanya juga sehat dan semangat ya karena masih pagi nih hitungannya. oke. Mbak Rara, saya akan ceritakan sedikit tentang profilnya Mbak Rara, teman-teman ya. Mbak Rara ini nama lengkapnya adalah Graheta Rara P, MPSI psikolog. Ya, jadi gelarnya sudah psikolog. Ini mohon maaf kalau koreksi saya kalau misalnya saya salah nih Mbak Rara ya. Dipanggilnya adalah Rara. Beliau ini sudah mendapatkan gelar psikolog ini dari Unair, ya, Unair Surabaya. Kemudian beliau juga sering menjadi pembicara-pembicara. Salah satunya pernah berbicara di Lipo Group, ya, Lipo Group di Astra Agro, ya, PLN sudah banyak menjadi pembicara di sana. Nah, oke, kita langsung saja menyapa Mbak Rara dan silakan Mbak Rara menyampaikan diskusi-diskusi atau pemaparannya terkait kesehatan mental. Ini kayaknya udah nggak sabar nih Mbak Rara. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Fatra atas kesempatannya. Saya senang banget bisa hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih juga ke Relief dan Bintang 7 yang memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir sharing di sini tentang isu kesehatan mental gitu ya. Memang isu ini memang sudah semakin nyata gitu ya di masyarakat gitu. Cuman mungkin ada beberapa dari kita yang belum tahu sebenarnya konsep dari kesehatan mental sendiri itu seperti apa sih. Nah, hari ini kita akan mengulas dan menguliti sedikit lebih dalam gitu ya tentang kesehatan mental dan apa aja sih yang sebenarnya kondisi kesehatan mental yang kurang optimal dan yang memerlukan bantuan itu seperti apa, terutama di lingkungan pekerjaan gitu ya. Dan juga apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menghadapi dan menjaga kesehatan mental kita. Nah, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan bersama-sama ya lebih memahami tentang kesehatan mental, terutama di tempat kerja. Ternyata lingkungan kerja itu juga punya andil loh terhadap kualitas kesehatan mental kita gitu. Jadi ada aspek-aspek dalam dunia pekerjaan yang ternyata juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis kita. Kalau kita bisa aware gitu ya, kita tahu apa yang kita lakukan sehingga kondisi psikologis kita bisa lebih balance gitu ya di lingkungan pekerjaan dan kita bisa bekerja dengan optimal gitu. Nah, tadi rekan-rekan sekalian juga sudah sempat melakukan asesmen sederhana ya dari Relief. Tes tersebut merupakan hasil persepsi kita terhadap kondisi kesehatan mental kita saat ini, teman-teman sekalian. Jadi bukan diagnosa pasti ya bahwa kalau misalnya nih kondisi kesehatan mental buruk di permasalahan psikologis ya. Jadi bukan diagnosa pasti dan perlu ada diagnosa dari profesional. Tapi bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui ya bahwa kondisi kesehatan mental kita seminggu ini seperti apa berdasarkan persepsi kita sendiri. Nah, siapa nih yang hasilnya bagus kondisi kesehatan mentalnya? Pasti ada ya yang levelnya prima dan optimal gitu. Tapi pasti juga ada nih beberapa dari kita yang merasa dirinya nggak baik-baik aja. Dan itu sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak perlu khawatir juga karena kita akan coba pahami lebih dalam gimana sih sebetulnya kesehatan mental ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa punya kesehatan mental yang optimal. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini pertanyaan singkat, namun kalau dimaknai betul-betul gitu ya, ini pertanyaan seperti ini bisa bantu kita merefleksikan terkait kondisi diri kita. Apa kabarmu saat ini? Gimana kabarku saat ini? Apakah aku benar-benar sehat? Apakah aku benar-benar optimal hari ini? Siapa nih rekan-rekan Sobat Jo semuanya yang sering menyapa rekan-rekannya seperti ini? Mungkin bagi sebagian orang pertanyaan ini merupakan pertanyaan formalitas ya, yang kedengarannya biasa aja. Tapi mungkin bagi beberapa orang lainnya, pertanyaan ini mampu membantu mereka untuk mengingat, oh iya ya, gimana ya kabarku saat ini ya gitu. Apa aku saat ini sedang baik-baik aja eh, atau justru malah sebenarnya hari ini moodku nggak seberapa bagus gitu. Atau justru malah aku sulit merasakan apa-apa, aku sulit untuk merasa senang, aku sulit untuk merasa sedih. Nah, nggak ngerasain apa-apa ini juga bisa jadi tanda sesuatu nih. Karena pada hakikatnya sebagai manusia kita harusnya bisa ya merasakan sesuatu, merasa senang, merasa sedih, merasa nggak semangat,
merasa termotivasi secara optimal. Nah, dari sini kita sadar ya bahwa pertanyaan sederhana seperti ini bisa berarti banget di mana membantu kita lebih aware dengan kondisi kesehatan kita. Definisi kesehatan mental yang sehat itu gimana sih? Keadaan individu yang sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup gitu ya, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, khususnya juga di lingkungan kerja, dan dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Oke, di sini saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa sehat mental itu tidak hanya sekedar bebas dari diagnosa gangguan jiwa, Bapak dan Ibu. Bukan sekedar bebas dari diagnosa penyakit jiwa, tapi mampu berdaya secara menyeluruh dalam aspek kehidupan kita. Contoh, kadang saya ngerasa jenuh nih, kadang saya ngerasa lelah, tidak memiliki motivasi sama sekali. Kalau saat saya bangun, kok saya ngerasa nggak semangat ya untuk datang bekerja gitu, untuk berangkat kerja. Akhirnya semua deadline nih kalau misalnya diikuti dari hari ke hari, kalau diingat kembali, saya mulai melewatkan beberapa deadline ya gitu. Kok saya lebih memilih untuk menunda pekerjaan. Saya juga jadi sulit mempunyai kualitas tidur yang baik. Saya ngerasa nggak bersemangat. Nah, bisa jadi saat itu kondisi kesehatan mental Anda sedang tidak optimal 100% dan perlu mendapatkan perhatian. Jadi rekan-rekan sekalian, sehat mental itu termasuk saat kita memiliki kehidupan yang nyaman gitu ya sama diri kita sendiri dan kita dapat secara utuh sadar penuh dalam menghidupi kehidupan kita, terlepas terdiagnosa punya penyakit kesehatan mental atau tidak. So it's important for all of us gitu. Seberapa penting sih kesehatan mental kita? Nah, supaya lebih percaya lagi dan supaya lebih yakin lagi, kita cek dulu nih hasil fakta dari berbagai survei dan penelitian ya. Ternyata 27,3 juta orang di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental berdasarkan Global Health Data Exchange. Dan itu berarti 1 dari 10 orang di Indonesia menderita kesehatan mental. Kemudian dari National Institute of Mental Health (WHO), The Journal of Health and Social Behavior, 50% kasus gangguan mental mulai timbul dari usia 14 tahun ya. Bisa kita lihat fenomena sekarang ini anak-anak muda mulai dari usia belasan tahun sudah mengalami kondisi kesehatan mental yang kurang optimal gitu ya. Dan 75% dari usia dimulai 24 tahun di mana bisa kita ketahui usia-usia 24 tahun itu merupakan usia-usia kritis ya. Kita mulai dihadapkan oleh challenge yang lebih menantang lagi, dunia pendidikan, dunia pekerjaan gitu ya. Kita sudah mulai dihadapkan dengan challenge-challenge yang cukup menantang dan nggak sedikit dari kita yang mengalami ketidakoptimalan terhadap dirinya sehingga mengalami gangguan dan mengalami kondisi-kondisi psikologis yang kurang optimal. Dan juga menurut Kementerian Kesehatan, tentang usia tersebut termasuk dalam usia produktif ya, usia 15-64 tahun di mana individu dinilai sudah tergolong mampu nih untuk menghasilkan sesuatu untuk lingkungan sosialnya. Nah, sehingga betapa pentingnya kesehatan mental ini diperhatikan karena kalau misalnya tidak, itu akan juga berpengaruh terhadap produktivitas baik secara mikro maupun global gitu. Mengesampingkan kesehatan mental itu juga merupakan bahaya laten ya. Bahaya laten itu dalam artian mungkin nggak terasa, nggak kita sadari kalau kita mengabaikannya. Tapi kalau misalnya sudah dibiarkan berlarut-larut untuk kita tidak menyadarinya, bisa menjadi suatu kondisi yang sulit untuk kita hadapi karena sudah terlanjur besar kondisinya. Nah, ternyata 14 juta penderita gangguan kecemasan, depresi, dan trauma itu sangat sedikit rekan-rekan sekalian yang menyadari bahwa mereka tuh mengalami gangguan mental gitu. Nah, ternyata ada dampak pengabaian. Apa sih yang akan kita alami ketika kita mengabaikan gitu ya kondisi kesehatan mental kita? Yang pertama, kalau kita merasa sedih, kita akan semakin berlarut-larut dan sulit untuk mengatasi kesedihan tersebut. Dalam artian kita cenderung terjebak ya dengan perasaan sedih gitu. Dan sulit untuk menemukan kebahagiaan sederhana gitu. Kemudian yang kedua, kita mulai kehilangan minat atau kesenangan. Seperti yang saya bilang, kita cenderung terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut dan sulit untuk menemukan kebahagiaan gitu. Kemudian juga mulai mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur tuh bisa banyak banget ya, bisa terus-menerus mimpi buruk sehingga kita sering terbangun di malam hari. Kemudian juga sleepwalking atau mungkin
hanya sekedar sulit untuk benar-benar punya kualitas tidur yang nyaman. Kemudian juga nafsu makan yang berubah. Bisa jadi, yang semula nafsu makannya normal, kemudian jadi berlebihan gitu, jadi impulsif untuk mengonsumsi, makanan. Atau bisa jadi malah sebaliknya, nggak nafsu makan sama sekali. Itu juga menjadi salah satu tanda bahwa kondisi psikologis kita, sedang tidak optimal. Dan juga ada keluhan fisik lainnya tanpa penyebab yang jelas, tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala, migrain gitu ya, tiba-tiba mengeluhkan, apa namanya, bagian sendi-sendi otot yang nggak nyaman, atau, tiba-tiba asam lambungnya muncul naik gitu, padahal makannya juga teratur, tapi kenapa ya kok asam lambung kita jadi nggak nyaman dan, MAH-nya kambuh gitu. Kemudian juga ada, penurunan kepuasan kerja dan di, kehidupan kita di luar pekerjaan, di mana, kita semakin ngerasa, sulit merasa cukup gitu ya. Kita sulit ngerasa cukup di kehidupan kerja dan di kehidupan di luar pekerjaan kita. Kemudian juga, mungkin hal ini juga bisa dilihat oleh rekan kerja lainnya, atasan atau, HR ya, di mana mungkin ada individu yang mengalami penurunan kinerja, mengalami burnout. Burnout ini merupakan kelelahan secara fisik dan mental gitu ya. Kemudian juga, ada masalah keterikatan dan komitmen, di mana individu ini yang semula, sangat semangat dan terlibat gitu ya di suatu assignment di pekerjaannya, tapi kemudian berubah gitu. Jadi kurang engage sama pekerjaan dan organisasi. Nah, itu bisa ditelusuri apakah, yang menjadi dasar penyebabnya. Bisa jadi salah satunya adalah kondisi kesehatan mental, yang kurang optimal gitu. Nah, ini merupakan salah satu, ungkapan ya yang sering diucapkan, sebagian orang, tapi semoga Sobat Jos juga, sepertinya tidak seperti ini gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang sekarang tuh mulai speak up gitu ya, kondisi kesehatan mentalnya, bahwa, mereka, kita tuh sekarang sudah mulai sadar bahwa kita tuh nggak apa-apa kok speak up dengan kondisi kesehatan mental kita, dan juga dikomunikasikan bahwa, mengomunikasikan ke rekan kerjanya bahwa, saya perlu istirahat, saya perlu, istilahnya healing gitu tadi ya, untuk bisa mendapatkan energi kembali. Tapi banyak juga yang masih merespon, "Kamu kurang bersyukur, jangan mengeluh, banyak hal yang harus bisa Anda syukuri," dan sebagainya. Kemudian juga ada ungkapan "Sepertinya kamu kurang beribadah, kamu terlalu melebihkan, terlalu lebay," ya istilahnya. Nah, banyak dari kita yang, masih mendapatkan respon-respon seperti ini. Ini merupakan salah satu stigma negatif ya, salah satu contoh stigma negatif pada kesehatan mental, bahwa memang 75% orang dengan keluhan kesehatan mental mengaku mendapatkan stigma negatif dari publik gitu, sampai saat ini masih ada juga. Dan kemudian 38% sebagian orang ya, tidak ingin dekat-dekat dengan orang yang punya masalah kesehatan mental, gitu. Kemudian 33% tidak ingin bersosialisasi dengan individu dengan, isu kesehatan mental. Dan 56% tidak ingin bekerja sama dengan seseorang yang, punya masalah kesehatan mental. Sehingga adanya stigma negatif seperti ini yang, jadinya menghambat ya, dan membuat semakin, buram ya istilahnya, bahwa kesehatan mental itu, merupakan suatu hal yang penting sebenarnya. Nah, berikut adalah mitos dan fakta seputar kesehatan mental. Meskipun saat ini kesadaran akan kesehatan mental sudah mulai meningkat, tapi ternyata masih banyak stigma, tentang, menemui psikolog gitu ya, yang dianggap tabu gitu, atau merupakan hal yang, memalukan gitu. Nah, ternyata merupakan suatu hal yang bisa dibilang mitos ya, menemui psikolog tuh hanya untuk orang yang punya gangguan kejiwaan. Ternyata itu mitos rekan-rekan sekalian. Walaupun kita, mengalami sedikit saja ketidaknyamanan kondisi psikologis, itu boleh banget datang, untuk meminta bantuan ke psikolog. Karena apa? Karena saat kondisi kita ngerasa bahwa nggak nyaman sama kondisi psikologis kita lagi nggak nyaman sama kondisi, kesehatan mental kita, itu tuh akan, rasanya akan sangat sulit untuk diuraikan gitu ya. Pikiran dan perasaan kita tuh akan semakin diliputi perasaan yang negatif. Hal-hal seperti itu yang menyulitkan kita untuk, keluar dari kesulitan yang kita alami gitu. Walaupun mungkin perasaannya sekarang tuh tidak terlalu besar, tapi jika kita, berusaha menahannya, berusaha untuk menahan untuk mencari bantuan, dan kita akan semakin kesulitan untuk menanganinya,
hal tersebut bisa menjadi suatu hal yang besar dan semakin sulit kita kendalikan. Jadi memang kebanyakan ketika datang ke profesional itu kondisinya sudah cukup parah dan butuh penanganan yang intensif berupa terapi-terapi tertentu. Padahal sebelumnya nggak apa-apa datang ke psikolog karena akan diarahkan apa sih yang bisa dilakukan, akar permasalahannya apa. Jadi setidaknya individu tersebut punya pengetahuan yang lebih komprehensif ya. Sebenarnya apa sih yang saya alami saat ini? Apakah masih bisa em, saya lakukan dengan intervensi yang sifatnya self-help gitu ya, intervensi yang sifatnya mandiri yang bisa saya lakukan sendiri, atau memang ternyata sudah benar-benar butuh bantuan profesional untuk dengan teknik-teknik tertentu, dengan terapi-terapi tertentu gitu. Nah, faktanya menemui psikolog untuk menceritakan masalah hidup kita bukan berarti kita tuh gila gitu ya. Itu berarti bahwa justru kita punya kesadaran diri yang cukup. Kalau, kita tuh ternyata butuh bantuan untuk bisa mendapatkan energi kita kembali, untuk bisa mendapatkan kekuatan kita kembali, sehingga kita bisa lebih pede dan, kita bisa punya, emosi yang lebih balance karena kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Kemudian mitos yang selanjutnya, seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi itu nggak perlu ke psikolog untuk merasa lebih baik. Bukan berarti kalau misalnya ada orang yang datang ke psikolog ya untuk mengkonsultasikan dirinya, bukan berarti dia punya kecerdasan yang rendah gitu ya, karena dia tidak tahu caranya gimana. Bukan ya. Dan ini ternyata mitos ini masih terjadi terutama di lingkungan pekerjaan. Menganggap bahwa orang-orang yang memutuskan untuk pergi psikolog itu dia kurang pandai secara kecerdasan baik secara intelektual maupun kecerdasan emosinya. Padahal sefaktanya kecerdasan seseorang itu tidak berhubungan sama sekali dengan hal tersebut. Nah, apa sih sebenarnya yang manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita tuh, mau gitu ya memperhatikan kesehatan mental kita. Yang pertama, ketika kita sehat secara mental, itu kita bisa, menghadapi challenge sehari-hari. Terutama challenge di tempat kerja. Kita tahu ya bahwa tempat kerja itu merupakan suatu lingkungan yang challenging gitu ya. Banyak tantangan-tantangan baru yang terus kita hadapi setiap harinya atau setiap minggunya, setiap bulannya, yang membuat kita dan mendorong kita untuk terus tumbuh. Tapi ketika kondisi kesehatan mental kita kurang optimal, yang ada kita akan merespon challenge itu dengan cara yang apa ya, seperti enggan untuk menghadapi challenge tersebut. Perasaan takut, perasaan cemas. Nah, itulah perasaan-perasaan yang muncul ketika kondisi kesehatan mental kita kurang optimal. Nah, kemudian mental yang sehat ternyata juga membantu kita untuk punya pandangan yang lebih positif. Ini benar banget ya rekan-rekan sekalian. Kalau kita nyaman sama diri kita sendiri, kita nyaman sama kondisi psikologis kita, ide-ide positif itu akan lebih mudah muncul. Kalau di dalam suatu tim itu kan pasti, diharapkan ide-ide itu bisa terdorong dengan baik gitu ya, bisa muncul dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini yang akan sangat, dipengaruhi oleh kondisi kesehatan mental individu, gitu. Begitu juga, akan membuat kita memiliki kesehatan fisik yang baik. Ini tentu saja sudah dibuktikan secara teoritis maupun empiris ya, bahwa kondisi psikologis kita, kondisi kesehatan mental kita itu sangat berhubungan dengan kondisi fisik kita. Itulah kenapa kalau misalnya kita lagi cemas, kita lagi, nggak ngerasa nyaman sama diri kita, biasanya asam lambung juga ikut naik gitu. Biasanya, pusing-pusing juga semakin, muncul, migrain juga tiba-tiba muncul. Nah, itu salah satu, bukti bahwa, kondisi kesehatan mental kita itu sangat berhubungan dengan kesehatan fisik kita. Dan dengan cara menjaga kesehatan mental kita, kita juga sama saja menjaga kesehatan fisik kita, gitu. Nah, kemudian juga, membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Ini sangat, berhubungan juga dengan produktivitas kita ya. Kalau misalnya kita bisa fokus dengan apa yang kita hadapi, tentu saja produktivitas kita akan lebih terarah, energinya juga akan lebih terarah pada aktivitas-aktivitas yang benar-benar berdampak dan, efisien gitu ya dengan tugas-tugas di, kehidupan kita termasuk lingkungan pekerjaan. Nah, kemudian gimana sih caranya meningkatkan kesadaran kesehatan mental kita? Yang pertama, mengetahui bagaimana, cara mengenali kondisi kita terlebih dahulu, mengenali kondisi psikologis kita, ya. Kemudian juga mengetahui bagaimana,
Dan di mana sih informasi kesehatan mental kita dapat temukan? Salah satunya dengan mengikuti webinar seperti ini, kemudian dengan membaca literatur kesehatan mental gitu ya. Kemudian juga pengetahuan tentang faktor risiko beserta penyebab gangguan mental itu seperti apa. Kemudian juga mengetahui apa nih yang bisa dilakukan, self treatment, apakah apa yang bisa kita lakukan secara mandiri atau yang dilakukan melalui bantuan profesional, yang tersedia itu seperti apa, gitu ya. Nah, permasalahan psikologis dalam dunia kerja, kita coba kenali ya, ternyata di dunia kerja itu juga terdapat permasalahan psikologis. Dalam praktiknya, dunia industri dan juga ketenagakerjaan memiliki banyak sekali permasalahan. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor dari individu itu sendiri, atau hingga faktor yang berasal dari kantor atau perusahaan itu sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah yang di dunia ketenagakerjaan yang harus ditangani oleh praktisi psikologis. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian kompetensi yang diperlukan dengan kapasitas individu, di mana hal ini mengarah ketidakpuasan kerja. Jadi kalau misalnya ada individu yang kurang puas gitu ya dengan apa yang dia hadapi, bisa jadi ada kesenjangan kompetensi yang dia miliki gitu ya dengan challenge yang ada gitu. Kemudian masalah performansi dan produktivitas, di mana hal ini juga banyak akar yang bisa menjadi akar penyebabnya yang perlu diidentifikasi dengan bantuan profesional. Kemudian juga biasanya ini terjadi di individu ya dengan skala mikro, di mana individu mengalami stres kerja, burnout, kemudian juga mengalami konflik antar pekerjaan atau terkait dengan job desk-nya gitu, di mana ujung-ujungnya juga akan terlihat dari kinerja dan produktivitasnya gitu. Kemudian juga ada masalah pengembangan diri gitu ya di yang akan berdampak pada perjalanan karir mereka. Nah, menjaga kesehatan mental di dunia kerja itu banyak hal yang bisa dilakukan, tapi ada 5 hal yang bisa membuat lingkungan pekerjaan tuh menjadi lebih sehat secara psikologis. Yang pertama, kepemimpinan yang suportif. Kemudian yang kedua, kejelasan peran, di mana individu tuh benar-benar tahu apa sih yang sebenarnya menjadi peranannya dia di sebuah tim atau peranannya dia di perusahaan tersebut. Kemudian juga keterlibatan karyawan. Saya yakin banyak sekali perusahaan yang sudah mendorong karyawan untuk terlibat dalam pekerjaannya. Begitu juga terlibat dengan kondisi-kondisi kesehatan mentalnya. Namun ada beberapa karyawan yang mungkin sulit untuk terdorong ya, untuk bisa melibatkan diri. Bisa jadi itu ada masalah-masalah yang ada dalam dirinya yang perlu diidentifikasi lebih lanjut, gitu. Nah, kemudian juga adanya pengembangan dan pertumbuhan diri, gitu. Apakah pengembangan diri sudah cukup terfasilitasi atau belum gitu. Kemudian juga antusiasme, di mana antusiasme ini dengan kata lain individu ngerasa termotivasi dan semangat gitu ya untuk bisa memberikan apa ya sumbangsihnya, memberikan seluruh potensinya yang bisa muncul gitu ya sehingga potensinya itu bisa optimal di lingkungan kerja gitu. Nah, gimana sih cara menjaga kondisi kesehatan mental kita? Yang pertama, berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan kata lain, supaya kita tuh bisa tetap balance gitu ya, energi kita juga bisa terkelola dengan baik. Beranikan diri untuk menciptakan batasan-batasan, batasan di ruang lingkup di luar pekerjaan, juga batasan-batasan yang ada di pekerjaan gitu. Kemudian yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan kesehatan mental itu juga sangat penting, di mana rekan-rekan akhirnya bisa tahu nih, oh kalau saya lagi nggak nyaman, saya harus gimana ya gitu. Oh gimana ya caranya supaya saya tuh bisa mengenali tanda-tanda yang ada saat kondisi psikologis nggak nyaman gitu. Kemudian juga menetapkan standar umum jam kerja. Kalau di Indonesia maksimal kerja kan 8 jam per hari atau maksimal 48 jam per minggu ya. Nah, hal ini perlu disadari lagi gitu ya, karena sebenarnya sekarang kan banyak sejak pandemi itu kondisinya memang pekerjaan banyak yang online gitu ya, banyak yang dari handphone. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah waktunya istirahat, sudah waktunya tidur, tapi kita masih sering cek-cek HP. Jadi itu yang kebanyakan yang dialami oleh pekerja sehingga mereka tuh mengalami gangguan tidur.
karena saat akan tidur otaknya tuh masih bekerja gitu ya untuk bisa ngecek-ngecek kira-kira ada chat-chat apa sih yang tentang pekerjaan dan sebagainya sehingga em, apa namanya pikiran yang muncul tuh masih pikiran sadar dan pikiran survival mode gitu ya untuk bekerja terus gitu sehingga sulit untuk beristirahat. Nah, kemudian juga luangkan waktu untuk screening diri sendiri. Ini penting banget rekan-rekan sekalian. Ini adalah salah satu kunci di mana kita tuh sadar kondisi kita tuh baik-baik aja atau tidak sih sebetulnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lagi kerja gitu ya, jangan lupa untuk berhenti sejenak nih untuk apa scanning gitu ya dari atas sampai ke bawah. Apa sih yang sebenarnya eh, tubuh kita ingin berikan sinyal-sinyal gitu. Misalnya, oh ternyata saya mulai pusing nih. Oh ternyata leher saya mulai kaku. Oh ternyata perut saya mulai nggak nyaman. Nah, itu bisa jadi salah satu sinyal-sinyal dari tubuh kita yang ingin memberitahu kita kalau kita tuh butuh istirahat. Kalau kita tuh butuh untuk berhenti sejenak gitu ya. Walaupun sekedar berhenti untuk melihat sekitar, menyaparkan yang ada di samping kita gitu ya, bercanda dengan teman-teman kita atau mungkin sekedar minum air putih atau pergi kamar mandi untuk apa namanya merapikan apa diri kita gitu ya. Kemudian juga luangkan waktu untuk berbaik hati pada diri sendiri. Banyak permasalahan psikologis yang muncul karena apa namanya eh, individu terlalu keras pada dirinya sendiri gitu ya. Banyak dari diri kita yang nggak sadar bahwa ternyata selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita terlalu apa namanya nge-push diri sendiri di luar kemampuan kita. Kita apa ya, kurang berbaik hati gitu ya pada diri sendiri. Kita kurang memberikan kesempatan diri untuk istirahat, kita cenderung memilih untuk memforsir diri kita cenderung memilih untuk apa ya, tidak memberikan kesempatan untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, hal ini yang perlu disadari dan hal ini ternyata juga bisa menjadi salah satu akar permasalahan ya yang selama ini saya juga hadapi di apa ruang konseling gitu. Ternyata banyak individu yang eh, lupa akan dirinya sendiri gitu. Lupa bahwa dirinya itu juga penting. Lupa bahwa sumber energi terkuat adalah dari dalam dirinya sendiri. Jadi ketika kita tuh lupa sama diri sendiri ya, kita nggak sadar kalau ternyata produktivitas kita juga sudah menurun, kondisi kecemasan kita sudah meningkat, kondisi stres level kita juga sudah sangat tinggi. Baru kita menyadari, oh ternyata selama ini diri kita tuh sudah memberikan sinyal-sinyal gitu ya. Tapi em, apa namanya juga perlu kita ingat gitu, diri kita tuh sangat penting gitu. Kemudian juga penting menerapkan pola hidup sehat dan teratur dan juga membekali diri dengan teknik-teknik self healing, misalnya seperti meditasi, journaling, dan menghubungi profesional jika membutuhkan. Nah, secara garis besar menjaga kesehatan mental itu dibagi menjadi beberapa hal ya teman-teman, di antaranya self help dan bantuan profesional. Nah, saya turut berbangga gitu ya bahwa Bintang 7 telah memfasilitasi karyawan untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu. Berkolaborasi dengan Relief juga luar biasa banget. Di mana programnya terdiri dari konseling, penggunaan aplikasi Relief, dan yang aplikasi Relief tuh kalau teman-teman lihat akan banyak fitur ya. Ada apa namanya cerita lelap yang membantu kita untuk tidur, kemudian ada apa namanya membantu kita untuk meditasi dan sebagainya. Dan juga ada sesi webinar seperti ini untuk meningkatkan awareness kesehatan mental dan pengembangan diri yang tentu saja bisa membantu rekan-rekan untuk menjaga kesehatan mental dan rekan-rekan bisa manfaatkan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya sesi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak rekan-rekan sampai detik ini masih stay tune dan mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab ya. Oke, kalau gitu terima kasih saya kembalikan ke Pak Fatra. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rara. Boleh kasih reaction-nya rekan-rekan semua. Oke, Mbak Rara, mungkin apa tips-tips buat kita? Ini closing statement ya, Mbak. Oke, oke. Mungkin closing statement dari saya bahwa kondisi-kondisi kesehatan mental itu tidak langsung terjadi gitu ya. Mereka kesehatan mental kita, kondisi psikologis kita tuh biasanya memberikan sinyal-sinyal kecil-kecil gitu ya sebenarnya pada kita sebelum terjadi suatu hal yang besar. Sehingga perlu adanya kesadaran
yang bisa kita latih gitu ya, supaya kalau misalnya diri kita memberikan sinyal tidak nyaman, kita bisa langsung peka dan langsung memberikan intervensi gitu ya, langkah preventif yang bisa kita lakukan apa, sehingga kondisinya tidak buru-buru menjadi suatu situasi besar yang sulit dikendalikan. Dan saya apresiasi banget Bintang 7 juga punya program-program yang mewadahi karyawannya untuk bisa peduli dengan kesehatan mental, bahkan memberikan langkah preventif ya supaya karyawan bisa menjaga kesehatan mentalnya. Mungkin selanjutnya akan bisa lebih dijelaskan ya terkait program-program yang selanjutnya dengan Relief dan Bintang 7 sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Pertanyaan banyak banget sebetulnya belum terjawab, tapi mungkin akan em, terjawab di kesempatan lainnya atau mungkin di ruang konseling mungkin akan bertemu dengan saya juga gitu untuk bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sobat Jos semuanya, Pak Fatel juga sudah memandu webinar materi kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk closing statement-nya hari ini, pemaparannya hari ini luar biasa banget Mbak Rara ya. Boleh kasih reaction-nya Bapak Ibu semua kepada Mbak Rara. Luar biasa, tadi banyak juga antusiasnya ya Mbak ya. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa semua.